Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin berdiskusi dan tadabbur Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 26. Selanjutnya, sebelum kami diskusi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Di anggota di kelompok 8 ini beranggotakan dengan saya sendiri, Syahla Aura Syahrial dengan NPM 033, kemudian ada Nadia Putri Firdani dengan NPM 020, kemudian ada Nadia Zahra Khairunisa dengan NPM 023, selanjutnya ada Talia Putri Maharani dengan NPM 037, kemudian ada Vita Anggreni Safitri dengan NPM 038. Next slide. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke diskusi tafsir, ada sejarah singkat terkait turunnya surah An-Nisa, yaitu surah An-Nisa diturunkan setelah Perang Uhud sekitar tahun ke-3 Hijriah dan selesai pada tahun ke-8 Hijriah. Turunnya surah ini terkait dengan banyaknya umat Islam yang terbunuh dalam perang tersebut, sehingga meninggalkan banyak tanggungan di mata masyarakat. Next. Kemudian ada sebab diturunkannya surah An-Nisa ayat 28. Surah An-Nisa ayat 26 diturunkan untuk menerangkan syariat Allah, menunjukkan jalan orang-orang sebelum Nabi, dan menerima taubat umat manusia. Slide. Nah, selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 26. Teman-teman, kita baca bareng-bareng surah An-Nisa ayat 26 ya. Dimohon untuk unik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu Yubayyina lakum wa liyuhdiyakum yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul-azim. Next slide. Selanjutnya kita baca per kata. Kita boleh pimpin lagi. Jadi di sini ada tafsir perkata surat An-Nisa. Yuridu yang maknanya itu mengkehendaki. Allahu Allah liyubayyina untuk dia menerangkan lakum bagi kalian wayah diakum dan dia memberi petunjuk kepadamu sunana yang artinya jalan aladina orang-orang yang min qablikum dari qablikum sebelum kalian. Wayatu hendak menerima taubat alaikum atas kalian. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui hakimun maha bijaksana. Jadi artinya itu Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan bagi orang-orang sebelum kamu atau para nabi dan orang yang soleh. Dan dia hendak menerima taubatmu, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Selanjutnya ada tafsir surah An-Nisa ayat 26. Tafsir ini dari tafsir NU. Itu ada 3 poin. Yang pertama, aturan agama dan kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, ada sunnah atau jalan hidup umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ada penerimaan taubat dari orang-orang yang mau bertobat. Selanjutnya, penafsiran ini akan diambil alih oleh Nadia Putri Firdani. Yang pertama itu ada aturan agama dan kemaslahatan hidup manusia. Eh, secara lugas, ya, Wali Asyawari menjelaskan hanya Allah yang tahu persis kemaslahatan manusia. Allah yang menciptakan sehingga manusia wujud di dunia. Demikian pula Allah yang lebih tahu aturan seperti apa yang membawa kemaslahatan untuknya. Ibarat itu kayak insinyur yang buat televisi. Maka dialah yang lebih paham bagaimana aturan perawatannya. Karena ia yang membuatnya, hanya ia yang pantas membuat aturan perawatannya. Lalu ia memberitahu kepada kita tombol ini untuk fungsi dan tombol ini untuk gambarnya. Tombol ini untuk suaranya dan semisalnya. Eh, konteks ini juga Allah berfirman, yang artinya Allah menghendaki menjelaskan syariat agama kalian kepada. Next. Yang kedua itu ada sunnah atau jalan hidup umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain menunjukkan hukum halal haram, utamanya tentang sejumlah perempuan yang haram dinikahi, dalam ayat 26 ini juga menunjukkan berbagai sunnah atau jalan hidup manusia sebelum Nabi Muhammad SAW berfirman sebagai berikut. Dan untuk sunnah dalam ayat tersebut maksudnya adalah jalan hidup. Melalui ayat ini Allah menyinggung bagaimana jalan hidup mereka manusia, apa yang terjadi pada manusia yang mengikuti ajaran para nabi dan apa yang terjadi pada orang-orang yang mengingkari dan menentangnya. Dan terakhir itu ada penerimaan taubat bagi orang-orang yang mau bertobat. Sebagaimana itu ada suratnya, ada dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dan dari surat Al-Qurtubi ayat 148. Selanjutnya, tafsir surat An-Nisa ayat 28 ini menerangkan kepada kaum muslimin apa yang belum jelas baginya dan memberinya petunjuk ke jalan yang ditempuh oleh para nabi dan solihin sebelumnya, yaitu hukum yang tersebut dalam ayat 19, 20, dan 21, diantaranya mengenai hubungan rumah tangga di antara suami istri, seperti pergaulan dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya, dan mahar istri yang dicerai tidak boleh diambil kembali karena maharnya itu sudah jadi hak penuh istri yang dicerai. Jadi jika mereka mengikuti petunjuk Allah itu dengan melaksanakan perintahnya dan berbuat amal kebajikan, niscaya amal itu dapat menghapus dosa-dosanya.
Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin penting dan implementasinya dalam perenungan ayat ini, teman-teman dari tafsir yang tadi sudah kita baca dan kita cari, ada yang mau didiskusiin gak nih kira-kira? Jadi itu sebenarnya itu surah An-Nisa ini tuh gimana sih gitu, tentang apa? Kita mungkin ada yang mau ditambahin? Atau ada yang mau lebih dijelasin lagi? Fit? Next slide dulu, next slide dulu. Mana? Tadi aturan. Yang aturan? Tahu. Nah, oke. Nah, aturan di sini tuh kayak lebih ke apa ya? Aturan Allah itu berarti contoh dari aturan Allah tuh kayak misal kita diperintah sholat. Nah, itu kan membawa kemaslahatan ya. Kayak sholatnya sebagai tiang agama. Jadi poin utamanya itu dalam aturan agama dan kemaslahatan hidup manusia, berarti kita jangan pernah ninggalin sholat karena tiang agama dan mungkin membaca Al-Quran gak sih? Jadi kayak seimbang gitu. Ya, terus sholat kan juga apa? Mencegah dari perbuatan munkar gitu. Iya, betul, Ya, betul. Setuju sih secara gua. Ah ya, salah ya Allah. ada yang mau nambahin nggak? Nadia Zahra mau nambahin sih tadi bilangnya. Kira-kira kesimpulannya gitu dari tafsir yang udah kita bahas ini. Nadia Zahra, Mungkin cukup kali ya. cukup Cukup apanya? gitu. Cukup yang diomongin Vita ya. Mungkin sama kayak Vita. Jadi cuma sholat aja nih. Dari yang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, gak ada yang ingin ditambahkan juga. Tadi diskusikan nih dari teman-teman semua. Sama yang satu lagi yang tobat. Tambahin aja, ayo, pasti ada. Kan Iya, udah sholat. pas Zahra kayaknya kalau misalkan yang masalah tobat, dia tahu banyak nih hadis-hadisnya. Ntar dulu, Tal, kita ke topik yang tadi dulu, Tal. Ke topik yang tadi dulu, Tal. Kita Yang belum aturan. Mungkin Terkait kayak aturan. sedikit tambahan ya. Kayak apa. sedikit mungkin Apa nih kayak tambahnya? sedikit tambahan kayak kan di sini kan kayak jalan hidup manusia sebelum Nabi Muhammad. Berarti kan menjelaskan kalau Allah itu memberi petunjuk kepada manusia supaya mereka tuh biar hidup sesuai dengan aturan yang benar. Terus Allah juga mengingatkan bahwa jalan hidup yang benar itu sudah ada sejak dahulu. Mungkin kayak bahkan sebelum Nabi Muhammad sih. Itu aja nambahinnya. Nah, contoh kehidupan yang benar tuh seperti apa sih, Nadia Zahra? Menurut Nadia aja gitu, menurut Zahra. Kehidupan yang benar yang sudah ditetapkan oleh Allah sejauh sebelum umat Nabi Muhammad ini ada atau Nabi Muhammad SAW ini diciptakan, itu seperti apa? Mungkin contohnya itu kayak kita kayak misalkan kita tidak pernah salah, tapi misalkan kita melakukan kesalahan, tapi Allah tuh masih mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Kayak penting untuk kita tuh mau belajar dan berusaha jadi lebih baik lagi. Mungkin gitu aja sih. Betul, betul. Berarti meng- sadar akan berbuat kesalahannya dan ingin bertobat gitu. Oke, baik, baik. Oke, ada lagi nggak nih dari teman-teman yang ingin tambahin terkait tafsir yang sudah kita bahas tadi mengenai surah An-Nisa ayat 26? Dari Talia, terkait tobat, Talia, kan tadi yang manusia sebelum umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu kan udah, coba nih Talia yang tobat. Ada nggak dari tafsir yang menjelaskan tentang tobat itu jadi kayak, duh mungkin ada relate nih atau gimana? Ya mungkin sama aja ibarat insinyur membuat televisi itu. Maka dia yang paling paham kan bagaimana aturan merawatnya. Jadi ibarat kita melakukan kesalahan, terus pasti eh, gimana ya, ujung-ujungnya tuh berdoa gitu, minta petunjuk, Berdoa biar, petunjuk pada Allah gitu, minta ampunan lah. Masya Ya, Allah. deh. Udah, oke. Dari lagi nih, dari Vita ada yang mau ditambahin mungkin dari poin-poin selanjutnya? Mungkin kalau dari aturan agama ini ya, poinnya tuh lebih ke menyembah kepada Tuhan. Jadi Allah itu menciptakan manusia tuh hanya untuk beribadah kepada beliau lah. Maksudnya kepada Allah aja. Kan begitupun sebelum Nabi Adam tercipta. Jin kan kayak kenapa Allah menciptakan Adam sedangkan intinya manusia itu suka berbuat kemaksiatan gitu-gitu. Tapi kan tujuan utamanya tetap untuk beribadah. Jadi aturan agama yang dibuat Allah tuh lebih tujuan utamanya tuh untuk beribadah kepadanya. Itu aja. Terima kasih Vita dan teman-teman semua. Selanjutnya kita ke slide yang poin terakhir tadi. Poin penting dan implementasinya. Oke. eh, Selanjutnya ada poin-poin penting dan implementasi dalam perenungan ayat ini. Yang pertama itu kasih sayang Allah dalam memberikan petunjuk.
yang menegaskan bahwa Allah ingin menjelaskan aturan-aturan dan hukumnya agar manusia tidak tersesat, dan juga ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan bimbingan yang jelas di dalam kehidupan. Kemudian poin yang kedua yaitu pembelajaran dari umat yang sebelumnya. Allah ingin membimbing manusia dengan mengingatkan mereka akan perjalanan umat terdahulu. Umat Islam dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan generasi sebelumnya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Mungkin maksud dari yang poin nomor 2 ini agar kita tuh terus berkembang dan kita tuh terus berubah untuk menjadi yang lebih baik, tidak seperti umat kita yang sebelumnya atau tidak seperti diri kita yang kemarin-kemarin. Next point, next slide akan dibaca oleh Nadia Zahra. Untuk poin yang ketiga itu ada pintu taubat selalu terbuka. Allah menyebutkan bahwa Dia ingin menerima taubat hamba-hambanya. Ini tuh bukti kasih sayang Allah yang selalu memberi kesempatan bagi siapapun untuk kembali ke jalan yang benar. Dan yang untuk poin keempat itu ada mengikuti jejak hidup orang-orang soleh sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita meladeni orang-orang yang beriman, kita pun bisa meraih kebaikan serupa yang mereka dapatkan. Next. Selanjutnya itu ada Allah menginginkan manusia menjauhi dosa dan keburukannya. Mungkin di sini tuh tujuannya aturan Allah memberikan adalah agar manusia terhindar dari hal-hal buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terus poin yang keenam itu ada Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Islam itu membatasi atau memberatkan, tapi Allah memberikan aturan agar kita tidak menjerumus dalam kesulitan. Segala aspek yang diatur dalam Islam ini bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, diri sendiri, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Oke, sebelum ditutup kita diskusinya dari teman-teman, setelah kita membahas poin-poin dan implementasinya, ada yang ingin ditambahkan atau tidak terkait diskusi di poin-poin? Dari Vita, Talia, Zahra, Nadia, ada yang ingin ditambahkan? Atau ada yang ingin masih kita diskusikan lagi? Atau sudah cukup? Sepertinya cukup. Cukup. Ya, cukup. Dari Vita cukup? Udah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.